Ya halo, selamat sore pemirsa. MS, warga negara Indonesia, divonis 2 tahun penjara di Arab Saudi. MS diduga melakukan pelecehan seksual terhadap seorang wanita Lebanon saat umroh. Pemirsa, saya Pram Senjaya, Anda menyaksikan MNC News Now. Pemirsa, sejumlah kios milik warga di kampung Bomomani, Dogiai, Papua Tengah ludes dibakar orang tak dikenal. Pembakaran kios diduga buntut dari peristiwa tertembaknya seorang warga oleh oknum polisi. Sejumlah kios milik warga di Bomomani, Papua Tengah dibakar orang tidak dikenal. Diduga kios-kios ini dibakar buntut dari peristiwa penembakan seorang warga Papua oleh oknum polisi. Akibat peristiwa pembakaran kios, warga mengalami kerugian materi hingga ratusan juta rupiah. Kabid Humas Polda Papua Kombes Pol Ignatius Adi Prabowo menyampaikan kejadian ini berawal dari pemalakan sekelompok pemuda di Dogiai sehingga terjadi penembakan dan pembakaran kios warga. Di mana telah terjadi pemalakan yang dilakukan oleh beberapa warga yang dipengaruhi oleh minuman keras terhadap kendaraan truk yang melintas. Dari kejadian tersebut terjadi korban, 1 orang meninggal dunia, 1 korban terluka. Meski situasi di wilayah Dogiai mulai kondusif, namun personil keamanan terus berpatroli pasca peristiwa pembakaran. Peristiwa penembakan Yulianus Tebai warga Dogiai, Papua Tengah terjadi saat korban bersama istrinya hendak pergi ke kebun. Di tengah jalan, korban melihat sekelompok warga yang mengejar truk. Korban yang seketika ikut mengejar truk tertembak oleh oknum polisi dari arah belakang. Kasus penembakan kini masih dalam penyelidikan Polda Papua. Dari Dogiai, Papua Tengah, Omega Batkorumbawa, Ainus melaporkan. Dan pemirsa, untuk mengetahui situasi terkini di Dogiai, Papua Tengah, kita telah terhubung dengan Kabid Humas Polda Papua, ada Kombes Ignatius Beni Prabowo. Selamat sore Pak Beni. Selamat sore Mas Pram. Ya, terima kasih telah bergabung bersama kami di MNC News Now, Pak Beni. Pak Beni, langsung saja Pak Beni, bagaimana situasi terkini Pak Beni saat ini Dogiai pasca kerusuhan? Baik, secara umum di wilayah Kabupaten Dogiai atau secara khusus di distrik Mapia, yaitu di Kampung Gopoya tempat terjadinya kejadian, dalam situasi yang kondusif aman saat ini. Oke, berarti sudah kondusif antara kedua belah pihak yang bertikai. Kemarin sudah kondusif ya Pak ya? Dapat dipastikan ya Pak ya? Ya, jadi masyarakat semua masing-masing menahan diri. Hal ini berkat upaya daripada Bapak Bupati dan Dim Nabire, Kapolres Dogiai, dan tokoh-tokoh masyarakat, tokoh kampung yang secara cepat bisa menahan supaya masyarakat semua masing-masing dapat menjaga di tempatnya masing-masing gitu. Nah Pak Beni, sebenarnya awal mula penyebabnya ini terjadi penembakan hingga akhirnya berujung pada kerusuhan atau pembakaran kios ini seperti apa sih Bapak, sebenarnya penyebabnya apa? Iya, memang sesuai dengan apa yang dilaporkan awal, bahwa ada di 17 dan rata-rata mereka dalam kondisi dipengaruhi oleh alkohol atau minuman keras. Nah, kebetulan yang melintas di situ truk yang mengangkut material dari ke Paniai waktu itu untuk pembangunan Gor Paniai. Memang tempat mengambil materialnya ada di wilayah Nabire, melintas melalui situ. Nah, kemudian mereka dihadang oleh sekelompok massa itu, dan laporan dari Kapolres bahwa memang ada suara letusan, tembakan, kemudian ada terjadi korban yang
atau warga yang meninggal dunia, dan diduga akibat dari buntut daripada kejadian tersebut menyebabkan warga masyarakat kemudian berbondong-bondong mengamuk dan melampiaskan di kios-kios, kurang lebih 39 kios yang berada di distrik Mapia. Ya, Pak Beni, kami ingin mengonfirmasi benarkah korban yang tertembak ini adalah petugas Satpol PP ketika itu yang tidak bertugas ketika itu dan ditembak oleh oknum polisi, benarkah demikian? Untuk korban yang meninggal dunia benar bahwa warga tersebut adalah dari ini ya, Pol PP Kabupaten Giai. Dia warga honorer. Nah, terkait dengan pelaku penembakannya, hingga saat ini masih didalami oleh Kabid Propam Polda Papua yang saat ini tengah berada di Nabire. Karena kita masih mengumpulkan bukti-bukti yang mengarah kepada siapa pelakunya hingga saat ini. Karena saksi-saksi juga dari pihak keluarga korban tidak ingin korban untuk diotopsi. Kemudian warga dari distrik Mapia juga tidak mau memberikan saksi keterangan sebagai saksi. Ini yang menghambat kami dari pihak kepolisian untuk melakukan lebih cepat lagi untuk mengungkap terhadap pelaku. Pak Beni, penyelidikan masih tetap berjalan hingga kini. Lalu untuk mengantisipasi agar kedua belah pihak ini tidak bertikai kembali, apa yang harus dilakukan, Pak Beni? Ya, penyidikan tetap dilakukan secara optimal dari Polda Papua gabungan. Ada Satgas Damai Kartini juga membantu, khususnya dari Bid Propam Polda Papua dan Polres Dogiai. Nah, kami mengimbau kepada masyarakat agar tetap sabar menunggu hingga kepastian terungkapnya warga yang meninggal dunia, kemudian pembakaran terhadap 39 kios, dan korban yang luka-luka lainnya maupun termasuk juga pemalakan itu dapat terungkap, dan kita akan memberikan kepastian kepada masyarakat, dan kami harapkan agar tidak mudah terprovokasi oleh isu-isu yang dapat mengganggu atau mengancam terhadap keamanan di wilayah Dogiai, khususnya di distrik Mapia. Demikian. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Kombes Ignatius Beni Adi Prabowo selaku Kabid Humas Polda Papua telah bergabung bersama kami di MNC News Now. Terima kasih banyak Bapak. Selamat sore. Selamat sore. Ya pemirsa, masih dari Papua, pemirsa, pesawat jenis Twin Otter milik maskapai SM Air tergelincir saat mendarat di lapangan terbang Beoga, Kabupaten Puncak, Papua. Menurut pengelola Bandara Aminggaru Ilaga, pesawat tergelincir pada pukul 7.30 waktu Indonesia bagian timur. Pesawat yang dipiloti Kapten Alex Agapa tersebut terbang dari Bandara Moses Kilangin Timika dan mengangkut 11 orang penumpang. Pesawat tergelincir di lapangan terbang Besoga dan keluar dari runway. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut. Sementara itu pemirsa, kecelakaan tunggal maut terjadi di Pinrang, Sulawesi Selatan. 4 orang tewas saat mobil ditumpangi menabrak pohon di pertigaan Jalan Poros Pinrang Sidrap. Inilah video amatir saat warga mengevakuasi 4 jasad korban kecelakaan lalu lintas di pertigaan Jalan Poros Pinrang Sidrap, Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan, Minggu dini hari. Sebelumnya, mobil yang ditumpangi 7 orang ini melaju dari arah utara ke selatan. Saat tiba di pertigaan Jalan Poros Pinrang Sidrap, mobil hilang kendali dan menabrak pohon mangga yang ada di halaman rumah warga. 2 orang meninggal seketika, sementara 2 lainnya meninggal saat tiba di Rumah Sakit Lasinrang Pinrang. Dugaan awal, sopir mobil mengantuk dan tidak menyadari kondisi jalan yang berbelok tajam. Kecepatan tinggi dari arah Jalan Lasinrang, terus di pertigaan Jalan Rapang,
kehilangan kendali. Nah, kalau menurut kami mungkin dalam keadaan kecepatan yang lumayan tinggi, karena kami melihat personelan di posisi gigi 5 itu lurus, jadi dengan kecepatan tinggi lurus menabrak pohon mangga. 3 korban luka kini dirawat intensif di Rumah Sakit Rasindrang Pinrang. Sementara korban meninggal dunia sudah diserahkan ke pihak keluarga. Dari Pinrang, Sulawesi Selatan, Erwin Eka Pratama, iNews melaporkan. Pemirsa, tim Densus 88 mengamankan seorang terduga teroris di Sleman, Yogyakarta. Polisi menemukan 2 bom rakitan dan serbuk bahan peledak di rumah terduga pelaku teroris. 3, 2, 1. 2 unit bom rakitan diledakkan oleh tim Gegana Satbrimopolda DIY di sebuah lahan terbuka. 2 bom rakitan ini disita dari rumah terduga teroris AW di Dusun Jetis, Jogopaten, Pandowo Harjo, Sleman, Yogyakarta. Penggerebekan di rumah terduga teroris AW berlangsung Minggu siang. Selain menangkap terduga teroris, polisi menyisir setiap sudut rumah dengan alat khusus. Polisi juga menyita sejumlah barang seperti pakaian, buku tabungan, senjata tajam, dan serbuk bahan peledak. Melakukan pengamanan terkait kegiatan Densus 88 berupa penangkapan, olah TKP maupun diskarter yang dimulai kurang lebih pukul 10 sampai sekarang ya. Sekarang masih olah TKP. Menurut warga, AW berusia sekitar 38 tahun dan sehari-hari bekerja sebagai pengemudi ojek online. Agus merupakan warga asli dan tinggal bersama dengan kedua orang tuanya. Sudah berkeluarga? Dulu pernah, tapi udah cerai lama. Anak-anaknya di sini? Ikut istri. Oh, ikut istri. Berarti sekarang posisinya sendiri sama orang tua, sama adik. Sebelumnya, Mabes Polri menyebut terduga teroris AW diduga berafiliasi dengan ISIS. Ia juga terlibat dalam menyiapkan aksi teror di sejumlah wilayah. Dari Sleman, Yogyakarta, Heru Trijoko, iNews melaporkan. 2 orang korban pembunuhan berencana oleh Wawon Erawan yang mayatnya ditemukan di Cianjur merupakan warga Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Sebelumnya 2 korban yang merupakan ibu dan anak ini sempat dinyatakan hilang selama 2 tahun tanpa kabar. Kabar terkait warga Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat yang menjadi korban pembunuhan berencana Wawon Erawan dibenarkan aparat desa setempat. Korban pembunuhan berencana tersebut diketahui merupakan mantan istri dan mertua pelaku Wawon. Mereka adalah Wiwin dan Noneng, warga Jalan Cikawati, Desa Paku Haji, Kecamatan Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat. Pihak keluarga belum bersedia ditemui awak media terkait kebenaran informasi. Namun berdasarkan informasi dari kepala desa setempat, pihak keluarga pernah melaporkan kehilangan keduanya 2 tahun silam. Keterangan dari anaknya bahwa beliau pergi, ibu sama anak, Bu Noneng sama Bu Wiwin itu katanya pergi kerja, katanya. Tahu beliau pergi kemana gitu. Artinya sempat ada laporan kehilangan dari keluarga Bu Noneng sama Wiwin? Cuma lisan gitu. Seperti yang dirilis Polda Metro Jaya, jasad Wiwin dan Noneng ditemukan dalam satu lubang di Cianjur, Jawa Barat setelah dibunuh oleh pelaku lain Solihin alias Duloh atas suruhan Wawon. Dari Bandung Barat, Jawa Barat, Yuwono, iNews melaporkan. Ya pemirsa, hampir 7 tahun kematian Halimah, salah satu korban pembunuhan berantai Wawon CS yang sempat menjadi misteri, akhirnya terungkap. Awalnya keluarga korban mengetahui kakaknya meninggal dunia akibat sakit. Misteri kematian Halimah akhirnya terungkap dan ternyata masih bagian dari rentetan kasus pembunuhan berantai di Bekasi dan Cianjur. Adik korban yang curiga terhadap pelaku tak menyangka kematian Halimah kakaknya termasuk dalam pembunuhan berantai Wawon Hendrawan alias Aki, Solihin alias Dulo, serta Dede Solehudin. Awalnya keluarga mengetahui kakaknya meninggal dunia karena sakit. Misbah, adik Halimah, bahkan mengaku baru mengetahui ternyata keponakannya yang berada di Bantar Gebang, Bekasi tewas akibat diracun pelaku. Pihak keluarga pun meminta pelaku dihukum seberat-beratnya. Minta hukumannya seberat-beratnya, soalnya keluarga saya salah apa?
bisa sampai seperti ini. Terus sekarang anaknya juga yang bungsu yang atas nama Bayu, itu orang tidak punya salah kenapa bisa dikubur di depan rumahnya juga. Makanya saya dari pihak keluarga minta hukum mati aja. Warga dan keluarga mengaku kaget mengetahui Halimah juga tewas akibat pembunuhan berantai. Dari Cimahi, Bandung Barat, Jawa Barat, Yuwono Wahyu melaporkan.